Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai proses konseling kelompok ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Esti Wigati, bisa dipanggil Ibu Esti. Ibu berasal dari Banjarnegara dan Ibu lulusan dari Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, sebelum memulai proses konseling kelompok ini, Ibu ingin Sebelum memulai proses konseling kelompok ini, Ibu ingin teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang sebelah kanan, silakan. Selanjutnya, selanjutnya, dan yang terakhir Mas yang sebelah kiri. Baik, di sini Ibu akan menghafal nama-nama kalian semua. Nah, di sini ada suatu proses konseling kelompok. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu proses konseling kelompok? Baik, jika belum, di sini Pak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok adalah suatu proses hubungan interpersonal antara konselor dan sekelompok konseli yang bertujuan untuk membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan konseli dalam menghadapi persoalan melalui pengembangan dan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku yang tepat dengan cara memanfaatkan situasi kelompok. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai proses konseling kelompok ini, teman-teman? Jika sudah, Ibu ingin teman-teman mengungkapkan permasalahan apa yang sedang kalian alami saat ini. Dimulai dari Mbak Elsa terlebih dahulu. Di sini Mbak Elsa mempunyai masalah yaitu kurang semangat dan kurang bisa membagi waktu antara bermain HP dan belajar ya Mbak. Nah, selanjutnya Mbak Zarina. Mbak Zarina di sini bingung untuk melanjutkan kuliah atau bekerja ya Mbak. Dan yang ketiga Mas Amar bagaimana? Mas Amar ini sering mengalami jenuh dan malas saat belajar dan kecanduan HP ya Mas. Nah, yang terakhir ada Mas Rian bagaimana? Jadi Mas Rian mempunyai masalah untuk kesulitan dan mempelajari mata pelajaran tertentu ya Mas. Nah, di sini dari teman-teman mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, di sini dimulai dari Mbak Elsa terlebih dahulu. Nah, di sini Mbak Elsa harus bisa membagi waktu antara bermain HP dan belajar, serta membuat jadwal, misal nih, main HP dari pukul berapa sampai jam berapa, dan kemudian dilanjutkan untuk belajarnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada Mbak Zerina. Di sini Mbak Zerina dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kuliah atau bekerja. Nah, pastinya pilihan pertama yaitu melanjutkan pendidikan dan meraih gelar sarjana agar mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi, kebanyakan siswa memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu dengan alasan mencari uang dan membantu orang tua karena takut jika orang tua tidak kuat untuk membiayai kuliahnya. Nah, untuk mengistirahatkan otak dan pikiran setelah 12 tahun bersekolah, nah biasanya itu juga adalah salah satu alasannya. Jadi dari dua pilihan tersebut tidak ada yang salah jika Mbak Zerina bisa membagi waktu, lebih bagusnya bekerja sambil kuliah. Tetapi jika Mbak Zerina kurang mampu mengambil keduanya, bisa mengambil salah satu sesuai dengan keinginan dan situasi Mbak Zerina, yaitu bisa memilih bekerja terlebih dahulu atau kuliah terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu ada Mas Amar. Jadi di sini Mas Amar harus bisa mengontrol waktu untuk bermain HP dan waktu belajar. Jika terus-terusan bermain HP akan semakin kecanduan dan berdampak buruk bagi akan berdampak buruk bagi Mas Amarnya sendiri. Nah, jadi di sini Mas Amar harus bisa berpandai-pandai
bagi waktu antara bermain HP dan belajar. Nah, selanjutnya itu ada Mas Fian. Nah, selanjutnya ada Mas Fian. Nah, di sini Mas Fian bisa menanyakan ke guru atau teman-teman mengenai materi apa yang belum bisa dipahami. Dan juga setiap mau belajar, Mas Fian mengulas atau membaca kembali materi yang sudah disampaikan saat waktu di sekolah. Nah, dengan cara tersebut di sini bisa memudahkan dan bisa memahami materi apa yang belum bisa dipahami ya Mas Fian. Nah, baik dari keempat permasalahan tersebut, menurut teman-teman, manakah masalah yang bisa kita selesaikan bersama? Baik, jika teman-teman memilih untuk masalah sama-sama kurang bisa membagi waktu antara belajar dan main HP yang mengakibatkan munculnya rasa jenuh, malas, dan kurang semangat. Baik, kalau begitu kita pecahkan permasalahan tersebut bersama-sama dan saling berdiskusi ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana menurut Mbak Zerina pendapatnya mengenai kurang bisa membagi waktu antara bermain HP dan belajar yang mengakibatkan tuh munculnya rasa jenuh, malas, dan kurangnya semangat. Jadi menurut Mbak Zerina harus bisa membagi waktu ya antara permainan HP dan belajar. Nah, selanjutnya bagaimana Mas Fian? Oh, menurut Mas Fian yaitu membuat jadwal atau catatan kecil antara waktu bermain dan belajar agar lebih efisien untuk kegiatan belajarnya ya Mas. Baik, bagaimana untuk Mbak Elsa? Menurut Mbak Elsa, saat belajar bisa mengajak teman-teman dan bisa belajar bersama, agar dapat mendapatkan suasana yang berbeda ya Mbak. Nah, yang terakhir bagaimana Mas Amar? Jadi menurut Mas Amar bisa mencari tempat untuk tongkrongan dan juga bisa buat belajar gitu. Agar bisa belajar agar tidak merasa jenuh dan malas saat belajar dan mengurangi permainan HP ya Mas Amar ya. Nah, jadi di sini dari teman-teman berpendapat, Ibu bisa simpulkan dari permasalahan tersebut bisa dipecahkan melalui beberapa solusi ya teman-teman. Nah, solusinya yang pertama yaitu kita harus bisa membagi waktu antara permainan HP dan belajar. Yang kedua, kita bisa membuat jadwal atau catatan kecil antara waktu bermain dan belajar agar lebih efisien untuk kegiatan belajarnya. Nah, selanjutnya kita bisa belajar sambil mengajak teman-temannya agar bisa belajar bersama dan menciptakan suasana yang berbeda agar kita saling bisa menyemangati satu sama lainnya. Nah, yang terakhir itu kita bisa mencari tempat atau tempat tongkrongan yang kita sukai atau yang kita inginkan, dan disitu jika kita bisa melaksanakan belajar atau kita bisa refreshing sebentar dan juga kita bisa mengurangi permainan HP. Jadi di sini juga lebih efektif dan kita bisa mengurangi rasa jenuh dan malasnya saat belajar seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana Mbak Elsa dan Mas Amar yang sama-sama mempunyai permasalahan hal yang sama. Nah, jika Mbak Elsa dan Mas Amar sudah paham, nah, di sini sudah bisa memecahkan masalah tersebut dengan membuat jadwal atau catatan kecil untuk kegiatan seharinya. Dan bisa juga membagi waktu untuk permainan HP dan belajar. Dan bisa mengajak teman-teman untuk belajar bersama agar menciptakan suasana yang berbeda dan saling menyemangati satu sama lain. Nah, yang terakhir juga bisa mencari tempat tongkrongan untuk bermain sambil belajar agar tidak merasa jenuh dan malas saat belajar. Nah, itu adalah salah
itu adalah solusi untuk permasalahan dari Mbak Elsa dan Mas Amar. Nah, baik kalau begitu, jika sudah paham semuanya, semoga kedepannya bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas bersama. Kalau begitu, proses konseling kelompok ini kita bisa akhiri dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajarnya ya teman-teman. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.